ya. Halo, selamat malam teman-teman. Jadi kami dari kelompok komunikasi bisnis kelas 6. Jadi kita dapat tugas dari Pak Andika buat diskusi. Jadi kita konsepnya pengen diskusi aja ya, biar kita juga tahu pengalaman-pengalaman teman-teman. Perkenalkan dulu mungkin ya. Jadi saya Tiara Isa Sadwika 224100032. Kemudian saya Teopulus Nathanael Kuncoro NPM 22410191. Dan saya Taufik Tri Ananda NPM 22410181. Saya Nizal Rizky NPM 22410102. Saya Yeriko Farihul Galum NPM 22410179. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kita juga bingung ya mau bahas apa ya. Tapi kayak lihat tren yang sekarang tuh lebih lagi booming tuh kayak kita tuh jualan tapi kita juga nambah followers. Ya nggak sih? Betul. Bener gak sih? Betul. Salah satunya aku tuh punya pengalaman jadi host live TikTok di Round Division kan. Cuman pas itu tuh kayak host live TikTok di sana tuh banyak banget kayak larangan-larangannya gitu loh. Kayak kita nggak boleh ngomong banget, terus ngomong bahasa daerah, terus kayak ngomong yang diulang-ulang kayak ayo beli lebih dari 2 kali tuh kita nggak boleh. Nah cuman di satu sisi kalau kita bisnis, kalau kita jualan di TikTok apalagi live-nya itu pemasukan tuh banyak banget gitu loh. Bahkan tuh kemarin itu aku lihat pemasukannya itu sehari itu bisa sampai 11 juta. Keren nggak sih? Sehari. Padahal Round Division kan dia brand lokal ya. Cuman dia bisa sehari aja 11 juta. Tapi ya itu dia fitur live di TikToknya itu non-stop. 24 jam berarti? 24 jam, jadi ya rodok kesel banget ya saya nge-live itu. Cuman dia punya konsep sendiri gitu loh. Tapi tetap ya ada sip-sipnya kan. Ada sip-sipnya karena kan dia ngomong ya. Terus buat menunjang itunya ya paling dia pakai FYP TikTok ya. Iya. Oh sih itu. Cuman ya efektif gak sih menurut kalian? Menurut teman-teman? Kalau menurut Nizal gimana? Efektif gak sih kayak gitu? Kalau dari Round Division sih, kalau aku efektif ya, soalnya kan udah ibaratnya udah punya nama. Jadi kalau itu kan mau cari income yang lebih kan juga agak gampang. Apalagi kan kalau orang-orang lihat di store-nya mungkin agak sepi kalau dilihat. Iya sih, tapi kan nggak tahu income dari TikTok Shop, dari online itu kan masuk terus. Ternyata banyak ya. Iya. Tapi yang nggak dari Solo sampai Yeriko itu tahu Round Division nggak? Yang mana? Nggak tahu kan? Berarti belum tahu. Berarti kalau buat pengusaha yang lain tuh kayak TikTok tuh pengaruh ya. Ya nggak TikTok aja sih, media sosial juga sih ya. Iya. Kalau menurut Yeriko gimana? Yo, pengaruh sih menurut aku, pengaruh ya untuk kayak di semua media sosial, baik itu Instagram, TikTok, bahkan YouTube pun yang pengaruh sih untuk kita berjualan produk-produk ini. Apalagi ya saya setuju sama Mas Nizam tadi untuk brand nama itu, walaupun dia istilahnya nggak menyantumin hashtag, tapi namanya itu udah terkenal, pasti ya banyak yang nonton dan tertarik lah. Tapi kalau buat usaha yang belum terkenal, Mungkin ya salah satunya dibantu dengan ya itu tadi, hashtag tuh juga ngaruh kalau yang di FYP. Saya merintis dari nol. Nanti kalau misalnya udah kayak kayak terkenal nama nih, mungkin sabi aja dia nggak pakai hashtag itu. Cukup membantu ya hashtag. Termasuk membantu sih kalau hashtag. Maksudnya kayak brand-brand luar yang kayak Nike, nggak usah dikasih nama Nike tapi cuman logo centang itu kan orang-orang udah tahu itu dia merek official apa gitu. Kan nggak usah dikasih nama itu logo apa kan pasti udah tahu, Karakteristiknya. udah menjadi Iya sih. ikonik. Ya tapi mungkin kalau buat kayak usaha yang kayak kita gitu loh, mau bikin usaha terus mau promosinya lewat TikTok, mungkin ya bisa dibantu sama hashtag ya. Bisa. Atau mungkin kayak konten-konten gitu masuk gak sih buat bisnis gitu? Masuk. Ada itu nggak pendapat nggak Mas Nathan atau Mas Topik? Kalau konten tuh menurut kalian tuh membantu apa enggak? Menurutku konten ini sangat membantu dalam
dalam dalam membranding suatu produk. Jadi di mana konten kita itu kayak menarik, di situ kan pasti kan ada lirikan dari pembeli gitu. Jadi harus penonton atau pembeli kan ya menurutku ya harus kreatif lah, sekreatif mungkin untuk dibuat konten itu biar menarik dan banyak pembelinya. Terus ya itu sih. Silakan. Tapi itu kalau konten kayak gitu bisa masuk komunikasi persuasif gak sih, kayak ajakan gitu? Ya, secara nggak langsung. Secara nggak langsung bisa, soalnya kan mengajak mempengaruhi. Oh, kepo Lebih ya, ke, maksudnya konten ini dia promosi apa gitu. Iya sih. Ada tambahan lain nggak Mas Topik apa sih? Tapi kalau menurutku ya, kalau lihat sekarang nih kita tuh anak muda tapi ya walaupun terkenalnya tuh kita cuman duduk nongkrong aja, tapi kayaknya kita tuh kreatif gak sih? Iya, dikit. Dikit. Ya, sekarang tergantung ke individu masing-masing juga sih. Kemauan. Yes. Tapi katanya Mas Topik tadi punya usaha, ada nggak? Maksudnya kayak keinginan, aku mau branding usahaku gitu. Nah, lewat konten Atau- konten apa, mau jualanku mau tak masukin konten apa gitu. Soalnya aku tuh lihat kan, kita kan kalian dapat itu nggak sih kewirausahaan. Nah itu kan kita dulu dibuat jualan tuh. Ya. Nah itu dibuat jualan, kita Disuruh disuruh jualan. jualan. Nah cuman ada satu kelompok itu tuh menurutku menarik sih. Jadi kita kan yang lain disuruh promosi lewat WA kan. Ya. Nah dia tuh sampai bikin Instagram sendiri, terus dia tuh isi konten gitu loh. Konten apa sih kontennya, lupa aku ya, nabrak-nabrak itu nggak Iya. sih? Ya, Iya, jatuh yang- itu kan. Bikin Jatuh, konten nabrak terus jatuh, buat terus promosiin produk. Oh iya, ya sih itu menurutku dia kekinian Kreatif banget kan? sih. Ya, Mas Topik gimana menurutnya? Apakah akan Mau buat jatuh juga? Apa Jatuh mau cinta. menyaingi? Apa mau menyaingi buat konten-konten apa gitu? Bikin konten di TikTok buat promosi ya? Iya. 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 Ya menurutku itu bagus sih. Bikin konten di TikTok buat promosi. Nah, apa ya? Aku bingung. soalnya kan aku tuh tahu ya, maksudnya aku tuh pernah dengar kalau misalkan kita tuh jualan di TikTok pakai live itu kita nggak bisa langsung gitu loh. Ada ketentuannya tapi aku lupa ketentuannya apa. Nah, ketentuannya apa aja? Ketentuan buat live di TikTok ya? Itu kita harus mempunyai 1000 followers sih, biar bisa membuka fitur live di TikTok gitu. Yo sebenarnya agak susah ya, masih kan 1000 ya. Apalagi kan di TikTok kan nggak kayak di TikTok ini kayak Instagram nggak sih, yang kita search akun gitu nggak sih? Ya sama Iya, aja sih. ada. Sama ada. Bisa ada. Tapi cuman kelebihannya dia FYP apa enggak gitu. Ya kalau di Instagram juga sama. Iya sih, sama. juga. Cuman- Sama juga pakai hashtag juga. Mungkin bisa dibandingin pakai hashtag itu kali ya, biar FYP. Ya, Tapi usahanya Mas itu Mas Topik apa? Kalau usahaku sendiri sih bukan usahaku sih, lebih ke usaha nih keluarga. Tapi yang ngebangun abangku sendiri. Oh iya. Itu dia jualan apa namanya? Tahu kupat. Tahu kupat. Iya. Tahu kupat apa? Ya tahu kupat. Namanya kan tahu kupat banyak. Tahu kupat pas Selatan, Tahu Bisa kupat. Taufik. Tahu kupat barokah, Mas Ferry gitu aja. tahu kupat barokah Mas Ferry. Penuh Tapi kira-kira kalau kita ke sana dapat kortingan nggak? Ya, apa digratisin? Nah, Gratis. ya kalau apa namanya? Kalau ada aku, mungkin Kalau ada aku baru. kalau ada aku. Kalau lagi kuliah, Iya. bisa dong. Gimana? berarti enggak. Iya. Iya. Sebenarnya ini kita membantu promosi usahamu loh. Ada Kan ini mau kita- niatan di konten-konten gitu kan? Nah, komunikasi bisnis. Kita lagi ngomongin bisnis terus kamu menyelipkan nih promosi usahamu nih. Kayak gini. Kita dikasih opo gini ke sana. Ntar Benefit, aku bonusin itu telur. Plus telur, oke? 2 boleh. 3. Wah, nek itu Dua cukup. piye iki? 2 cukup. Dua cukup, Mas. 2 telur Satu aja. Siap. Kenyang. 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 Satu itu kenyang. Tapi menurut kalian tuh
kalau usaha-usaha kayak gitu tuh perlu niat gak sih? Kan walaupun kita tuh udah apa ya, maksudnya kayak pakai TikTok gitu loh. Kita nggak, tanpa kita mendirikan ruko aja kita udah bisa jualan gitu. Ya emang bisa, tapi kan kalau misal kita pakai fitur media sosial buat promosi, itu kan jangkauannya lebih luas. Dari yang biasanya kita cuma orang-orang sekitar tempat kita jualan aja, ntar orang-orang misal di luar kota ketemu FYP yang kita bikin di konten TikTok kita, siapa tahu dia bisa datang karena konten kita menarik, itu kan bisa. Oh iya sih benar. Jadi lebih efektif konten ya daripada live ya, nggak sih? Tapi kalau live kan kita misal Ya, ada jualan, plus minusnya sih. Iya, ada plus minusnya plus minusnya sendiri. Kalau live kan kita bisa interaksi langsung lah. Misal kita jualan baju nih, jualan baju kalau cuma konten kan video doang. Kalau live bisa ditanya-tanya, ini gimana bajunya, size-nya gimana. Lainnya. Kalau di konten biasa kan cuma ya Paling kayak konten, ih bajumu apa itu? gitu doang. Beli gitu. Gitu. Tapi ada masukan lain nggak? Kalau aku sih ya gimana ya, kan kita kan itu ya, maksudnya iya sih. Apa mas? Cukup dulu. Aku main nambahin deh. Kayak kita lebih diolah ke kreatifannya aja. Jadi kalau mau usaha kan semakin berkembang. Kalau kita cuma stuck aja kan yo gimana gitu loh. Ketinggalan. Kalah sama yang lain. Kalah sama yang lain. Sama upgrade gitu loh. Upgrade skill diri. Skill dari Naikin Mas level. Nathan ya. Mas Nathan bilang Jangan lupa upgrade. Oke. Ya intinya ngikutin perkembangan zaman aja iya sih. bener. Dan juga komunikasi juga. Kan komunikasi banyak. Penting. Terus ada tambahan lagi, aku mau ada tambahan nih sebelum selesai nih. Jangan lupa beli tahu kupatnya Mas Taufik. Nah, Boleh di Celolo Gebang. Plus Di telur. mana sih? Di mana sih selalu? Oh mungkin nanti aja. Nanti aja. Oke, nanti aja. Ini personal soalnya. Ya udah, ada tambahan lagi nggak nih? Sudah cukup Teman-teman udah cukup. Mungkin sekian aja perbincangan kita malam ini tentang bisnis ya. Komunikasi, kita ngomong tuh komunikasi juga. Jadi sekian aja dari kelompok kami. Bye bye. dadah. Guys.